Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Prasetyo dari kelas 8H. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari materi bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Yang pertama yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sia-sia kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Tetapi adanya tokoh pendiri bangsa yaitu seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang memiliki jiwa semangat dan komitmen bangsa merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan merdeka. Berikut sedikit cerita perjuangan dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1902 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemis Sosroediharjo dan ibunya Ida Ayu Yoman Rai. Beliau pernah menempuh pendidikannya di Hogro Burger School dan setelah lulus pada tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan PNI atau yang disebut Partai Nasional Indonesia. Demikian daripada itu, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929 dan dijebloskan ke penjara Menkui Bandung. Dan itu merupakan sedikit cerita dari Insinyur Soekarno. Berikutnya yaitu Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris aktivitas partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatera Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjadi di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menempati di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan terpelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Lainnya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan akan kemerdekaan saat tiga tokoh Indische Partai Wardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pendiri negara berjuang begitu keras untuk kemerdekaan negara tercinta kita ini. Jiwa semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Untuk memperoleh gambaran nilai-nilai 45 yang berkembang pada zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode pertama yaitu masa sebelum pergerakan nasional, kedua yaitu masa pergerakan nasional, periode ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Yang keempat yaitu periode yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Semangat 45 ini tertuang dalam tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu jiwa dan semangat merdeka. Yang ketiga yaitu nasionalisme. Yang keempat patriotisme. Yang kelima rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 34 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kesatuan ini dapat dipandang dari 4 segi, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan politik, kedua yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang ketiga yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yang keempat yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, yang kelima yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Berikut ini adalah tugas-tugas selama pembelajaran di rumah. Sekian dari video pembahasan kali ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.